Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Imanda Puji Lestari dengan NPM C1B022182. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bengkulu dan sekarang sedang menjalani pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM3 di Universitas Fajar Makassar. Dan saat ini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai historical manajemen operasi dan produksi. Baik, sebelum langsung ke sejarah, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai manajemen itu apa, produksi dan juga operasi. Jadi manajemen itu sendiri merupakan optimasi sumber daya dan bagaimana sih sumber daya ini mampu untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan biasanya dikenal dengan konsep efektif, efisien dan juga produktif. Kemudian produksi, jadi adalah membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kalau operasi itu membicarakan mengenai pentingnya mekanisme. Mekanisme itu sendiri juga ada yang konvensional dan juga modern. Jadi kira-kira sekilas itu adalah mengenai manajemen, operasi dan juga produksi. Sejarah perkembangan manajemen operasi dan produksi ini dimulai ketika revolusi industri yang pertama pada akhir abad ke-18. Itu ditandai dengan penemuan mesin uap dan penggunaan secara masif tenaga air dan tenaga uap untuk proses mekanisasi produksi. Dan disiplin MOP pada saat itu menekankan kepada efisiensi atau cost focus, dan diantaranya ada Adam Smith dengan teorinya labor specialization atau spesiali tenaga kerja, di mana tenaga kerja di sini dibagi berdasarkan dengan keahlian dan kemampuan mereka dalam bekerja. Kemudian memasuki scientific era. Di sini ada Taylor dengan proses manajemennya menggunakan metode ilmiah untuk efisiensi produksi dan produktivitas tenaga kerja. Ada juga Gunn atau Henry Gunn dengan Gantt chart-nya atau bagan, yang mana bagan di sini membantu penjadwalan, perencanaan dan juga pemantauan kemajuan progres. Kemudian ada Gilbert dengan Time and Motion Study, digunakan untuk mengoptimalkan proses kerja dengan memperhatikan gerakan fisik yang terlihat dalam menyelesaikan kerja. Memasuki revolusi industri yang kedua, di sana adanya penemuan listrik dan juga produksi massal, dan di era tersebut juga MOP berkembang makin pesat. Produksi yang massal tersebut mendorong Henry Ford untuk mempopulerkan moving assembly line atau lini perakitan bergerak, yang mana moving assembly line di sini memungkinkan produk untuk diproduksi lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar. Memasuki revolusi industri yang ketiga awal tahun 70-an ketika komputer ditemukan, MOP masuk ke dalam era Lean Production era. Nah, di sini populer dengan pendekatan just in time, computer aided design, electronic data interchange dan juga total quality management. Kemudian kita berada di revolusi industri keempat, yang mana memasuki mass customization era. Internet ditemukan, globalisasi, e-commerce dan juga supply chain management. Supply chain management ini merupakan serangkaian proses dari bahan baku, produksi hingga distribusi yang melibatkan berbagai koordinasi berbagai pihak. Di antaranya ada pemasok, produsen, distributor, dan juga pelanggan. Selanjutnya, kenapa kita perlu mempelajari manajemen operasi dan produksi ini? Kalau menurut Profesor Musa Hubeiz, itu guru besar di IPB, menurutnya itu penting karena MOP itu merupakan suatu konsep yang utuh, dan itu kita memahami konsep dari hulu ke hilir. Jadi maksudnya di sini seperti yang kita tahu bahwa manajemen operasi dan produksi ini adalah penciptaan adanya sebuah produk itu dari proses produksi awalnya, dari pengadaan penyediaan bahan baku hingga adanya proses produksi tersebut dengan mekanisme dan juga kemudian didistribusikan, dan itu merupakan sebuah kewenangan dan juga tanggung jawab dari manajer operasi dan produksi itu. Nah, kalau untuk kenapa sih kita harus belajar? Yang pertama, simpul kolaborasi manajemen fungsional lainnya. Jadi manajemen operasi itu juga bekerja sama dengan manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan.
Misalnya, manajemen operasi produksi itu bekerja sama dengan manajemen pemasaran untuk merancang desain produk sesuai kebutuhan pelanggan, merencanakan produksi, dan juga menentukan tingkat persediaan yang optimal. Manajer operasi dan produksi juga bekerja sama dengan manajer keuangan untuk merencanakan kebutuhan anggaran, merencanakan investasi, dan juga menentukan biaya produksi. Begitu juga manajer operasi dan produksi bekerja sama dengan manajer sumber daya manusia memberi masukan tentang kualifikasi karyawan untuk rekrutmen karyawan. Yang kedua, mayoritas biaya perusahaan menjadi tanggung jawab manajer operasi dan produksi, meliputi biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan juga konsumsi energi. Nah, ketiga biaya ini tadi mayoritas termasuk kepada tanggung jawab manajer operasi dan produksi. Yang ketiga, aset perusahaan berupa bangunan, kemudian peralatan, dan juga mesin itu menjadi tanggung jawab dari manajer operasi dan produksi juga. Yang keempat, lebih dari separuh rangkaian kegiatan inti itu dari awal berupa pembelian bahan baku, produksi, distribusi itu menjadi kewenangan dan juga tanggung jawab manajer operasi dan produksi. Yang kelima, kepuasan pelanggan yang merupakan sebuah tujuan dari perusahaan itu sendiri itu bersumber dari quality, cost, delivery, dan juga sustainability. Yang mana keempat hal ini itu berkaitan erat dengan aktivitas dari manajemen operasi dan produksi. Esensi dari manajemen operasi dan produksi ini adalah transformasi atau perubahan dari input menjadi output yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Kemudian, di dalam manajemen operasi dan produksi ada perencanaan atau desain sistem produksi dan operasi, dan juga pengoperasian sistem produksi dan operasi. Jadi ada perencanaan dan juga ada pengoperasian. Di dalam perencanaan ini terdapat perancangan atau desain hasil produksi, perancangan proses dan peralatan, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, rancangan tugas pekerjaan, dan juga strategi produksi dan operasi, serta pemilihan kapasitas. Sedangkan di dalam pengoperasian itu terdapat penyusunan rencana produksi dan operasi, perencanaan dan pengendalian persediaan dan pengadaan bahan, pemeliharaan mesin dan peralatan, pengendalian mutu, dan juga manajemen tenaga kerja. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.